Santai bareng yuk di hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang menarik, yaitu orang marah, orang bodoh. Nah, teman-teman, minggu ini kita sudah membahas dua tema tentang kebablasan ya. Ingat nggak teman-teman, di hari Selasa kita sudah belajar mengenai bablas tak untuk mengatur waktu. Akhirnya ketika nggak bisa, kita jadi nggak produktif. Dan Kamis kita juga membahas tentang bablas mager, yang akhirnya kita nggak ngapa-ngapain jadi nggak produktif. Ingat kan teman-teman? Nah, kali ini kita akan membahas tentang bablas emosi, yang meledak-ledak marah nggak karuan. Memang semuanya itu manusiawi ya teman-teman ya. Telat itu manusiawi, mager itu manusiawi, dan emosi itu juga manusiawi. Bener kan? Tapi kalau kita nggak bisa mengontrol emosi teman-teman, akan menjadi kontraproduktif. Apalagi kalau kita marah nih teman-teman, bertengkar nggak ada ujung pangkalnya. Bak kata orang bijak, memang jadi abu, menang jadi abu, kalah jadi arang. Tak ada yang diuntungkan. Nah, Alkitab juga mengkhawatirkan soal marah ini loh, sehingga banyak ditulis dalam nas perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kebanyakan Alkitab itu mengatakan bahwa kemarahan itu identik dengan kebodohan. Wow. Ayo teman-teman, mau jadi orang pintar atau orang bodoh nih? Nah, Alkitab pun juga menuliskan setidaknya kita itu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kita pernah ketemu orang begitu ya, ngomong terus isinya itu. Seakan-akan cuma hanya dia aja pengen didengerin. Tapi dalam kitab Yakobus teman-teman disebutkan juga amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Dalam Amsal pun juga disebutkan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Pengkhotbah juga mengatakan, amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ternyata orang marah itu diidentikan dengan orang bodoh, teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan nih supaya kita nggak kebablasan emosi? Supaya jangan marah-marah. Mau tahu teman-teman jawabannya? Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita sama-sama buka dari 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 25. Sudah ketemu teman-teman? 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan ya buat kita semua. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Teman-teman, kita nggak hanya sekedar menahan amarah teman-teman, tapi bahkan kepada kita diberi tugas khusus loh. Kita diajak untuk gak bodoh, dan lebih jauh lagi ternyata kita diminta menjadi orang Kristen yang pintar. Nah, peran itu kita sebut mediator positif. Artinya jika A dan B itu bertengkar, teman-teman, kita tuh harus jadi juru damai. Malah kita harus berikan pengajaran dan menuntut mereka ke arah kebenaran. Luar biasa ya tugas kita itu ya. Memang sih nggak mudah teman-teman. Boro-boro nih menjadi mediator positif. Menahan emosi aja sulit ya. Apalagi menahan diri untuk gak marah. Nah, ada banyak cara teman-teman untuk menahan emosi yang meluap-luap tadi itu ya. Apalagi nih kita kan generasi muda itu begitu emosi begitu ya. Nah, salah satunya adalah cobalah diam. Jadi teman-teman, Thomas Jefferson itu pernah bilang, saat marah hitung angka 1 sampai 10. Jadi ketika kita marah coba kita hitung, kita diam kita hitung 1 sampai 10. Dan kemudian sesaat sebelum kita berbicara selanjutnya. Namun jika dirasa terlalu marah, masih meluap-luap nih rasa marah kita nih, coba hitung mulai dari 100. Bayangin coba sebanyak itu harus kita hitung, harus diam. Tentu kan kita harus jadi menahan diri. Nah, hal lain juga coba menenangkan diri teman-teman. Tarik nafas dalam-dalam begitu ya. Lalu cobalah berempati. Rasakan nih jika kita menjadi lawan bertengkar kita. Gimana ya kira-kira rasanya ya? Apa yang kita pikirkan ya? Jangan-jangan dia ada benernya juga. Jadi introspeksi ya teman-teman ya. Nah, selain itu, cobalah berpikir logis dan masuk akal teman-teman. Hanya gara-gara emosian nih teman-teman, teman-teman bisa lari, ketabrak dan patah kaki, kemudian menyesal. Pikirkanlah semuanya secara masuk akal teman-teman.
Dan terakhir, tersenyumlah. Ingatlah ungkapan ini teman-teman. Tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Nah, sekali lagi, teman-teman mau pilih yang mana? Mau marah-marah dan jadi orang bodoh, atau mau jadi orang pintar nih? Jadilah orang pintar dan ikuti apa kata Tuhan ya teman-teman. Nah, untuk menjadi pendamai, menjadi penuntun, dan menjadi pengajar agar orang lain mengenal kebenaran. Kita pasti bisa kok. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu tadi saat teduh kita hari ini. Nah, dari saat teduh kita hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk kita belajar merefleksikan diri. Apa sih yang udah kita lakuin selama 1 minggu ini? Apakah 1 minggu ini udah kita isi dengan hal-hal positif atau justru kita isi dengan hal-hal negatif seperti kita marah-marah, kita emosian, kita nggak sabaran ataupun yang lain teman-teman. Nah, teman-teman, benar kata Lausinita tadi, kita harus belajar untuk tersenyum melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga dunia juga bisa tersenyum balik ke kita. Untuk menutup renungan hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami boleh ada pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas renungan yang boleh kami dengar tadi. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin dalam masalah kami seringkali marah, kami seringkali emosian Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat selalu tersenyum. Ajar kami juga dapat selalu bersyukur dan berdoa Tuhan, menyerahkan setiap masalah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih atas rencana-rencana yang boleh ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menyediakan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ayo kita bagikan materi saat teduh hari ini ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Besok hari Minggu, kita juga bakal ada ibadah online ya, di YouTube-nya GKI Kanaan. So, pastikan teman-teman, kalian jangan lupa ibadah ya. Nanti malam, kita juga bakal ada Zoom Fellowship bareng. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, teman-teman bisa lihat di grup WA maupun grup lain kalian. Dan hari Senin, kita juga bakal ada saat teduh bareng di channel ini. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santai anak milenial mengenai Youth Ambis. Wah, apa tuh Youth Ambis? Nah, sebenarnya bagaimana sih setiap anak muda Kristen yang berambisi? Kalau kira-kira ambis yang nggak bener tuh emang gimana sih? Kalau menurut gue ya, ambis yang berlebihan itu kayak Justru anak muda itu harus punya cita-cita dan harus punya sesuatu untuk digapai di masa depan. Setuju nggak? Tuhan pun nggak pengen kalian punya cita-cita yang penuh dengan trik-trik yang salah begitu. Karena ingat, ambisi kita kan udah dikudusin sama Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang no, juga kita nggak terlalu kecewa begitu. Waktu Tuhan bilang yes, juga kita tuh senengnya nggak seneng yang lebay.